Nah, di sini siapa yang merasa FOMO atau pengen nyobain DaVinci Resolve? Pasti adalah pokoknya. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Ya jadi di sini saya bukan untuk tutorial DaVinci Resolve. Karena saya sendiri juga belum mendalami aplikasi ini ya. Ya lalu untuk apa dong? Ya bagi kalian user Premiere Pro pasti mungkin pengen belajar DaVinci Resolve juga. Atau ada yang mungkin ingin mulai ngedit di DaVinci Resolve. Pindah dari Premiere Pro. Yaitu sah saja, bagus malahan nambah-nambah ilmu baru. Tapi bagi kalian yang mungkin nggak bisa atau susah untuk pindah-pindah aplikasi seperti saya juga belum berminat untuk pindah software editing video ke DaVinci Resolve. Sebab saya sendiri sudah nyaman banget di Premiere Pro. Nah sebelum lanjut, kalau kalian masih awam banget nih sama DaVinci Resolve, mending kalian sedikit ya nonton tutorial dasar DaVinci Resolve ya. Yang kayak ada di channelnya NCA Creator ya. Di sini dia udah lumayan banyak ya bahas DaVinci Resolve ya dari basic. Karena sekali lagi saya di sini nggak lagi tutorial DaVinci. Jadi saya pastinya mungkin di DaVinci Resolve nggak bahas banyak. Oke, yang pertama kita sedikit bahas dulu DaVinci Resolve itu apa ya. Jadi DaVinci Resolve ini itu software editing video seperti Premiere. Cuma ada spesialnya yang belum bisa kita dapetin di Premiere Pro. Salah satunya yaitu tidak salah lagi yaitu di proses color grading. Mungkin ada aspek lain, tapi yang paling kerasa banget oleh saya sendiri itu di proses color gradingnya itu. Yaitu menggunakan sistem node. Ya setelah itu saya coba-coba sendiri gimana rasanya editing di DaVinci Resolve ini. Ya tergolong nggak terbiasa ya, walaupun sedikit mirip gimana penggunanya dengan Premiere. Dan yang pasti yang membuat saya tertarik di sini adalah proses color gradingnya aja. Ini saya bukan ingin menghasut kalian ya, biar kalian nggak terlalu mendalami aplikasi DaVinci Resolve ini. Tapi ini hanya alternatif untuk kalian yang males atau susah menyesuaikan lagi dengan aplikasi editing video baru dan masih nyaman di Premiere Pro. Jadi kita editing video tetap di Premiere Pro. Cuma untuk proses color gradingnya itu bisa di DaVinci Resolve. Dan bisa juga di Premiere, tapi dibantu di DaVinci Resolve. Ya, penasaran gimana prosesnya? Yuk langsung aja. Nah, jadi di awal kita tuh tetap ngeditnya tuh di Premiere, cuma nanti kita bakalan bawa projectnya ke DaVinci Resolve. Nah, gimana? Kita langsung ke Premiere Pro ya. Nah, di sini saya udah siapin video yang akan saya edit color grading ya. Di sini ada video di Bali Farmhouse di Bali Utara. Oke, di sini usahain kalian itu ngeditnya udah fix ya, kayak udah bener-bener fix ya, kayak timingnya atau cut-cutnya udah gimana, lagunya udah gimana, jadi nanti gampang lah nanti ke depannya ya. Nah jadi di timeline ini udah saya buat video sekitar 30 detik ya. Di sini saya nggak tambahin efek apapun ya. Saya cuma isi di sini cuma slow mo, ada yang slow mo 40%, 80% itu masih bisa kebaca di DaVinci Resolve. Tapi kalau efek-efek di Premiere itu nggak bakalan kebaca sama sekali. Walaupun itu lumetri color ya, kalau kita mau koreksi warna tuh nggak bakalan kebaca. Ya, jadi kita cuma cut-cut aja di Premiere Pro dulu. Usahain juga kalian itu ngeditnya yang rapi ya. Maksudnya ini tersusun rapi kayak sejajar semuanya seru gitu, kayak lurus kayak jalannya. Nah terus cara kita istilahnya mindahin project di Premiere ini ke DaVinci yaitu dengan file XML. Yaitu kita coba bisa ke file, lalu kita bisa ke export, lalu kita di sini ada Final Cut Pro XML. Nah di sini udah klik, langsung kita bisa tentuin di mana tempatnya, terus kita bisa namain, terus kita bisa save. Nah udah save, kita bisa save Premiere Pro-nya, langsung kita close, kita buka DaVinci-nya. Di sini saya pakai DaVinci 18 ya, tapi sebenarnya mirip-mirip aja sih. Nah oke, kita new project, kita buat Bali Farmhouse. Premiere, anggap kayak gitu. Lihat, nah di sini kita bisa lihat udah ada tampilan DaVinci-nya. Nah terus kita di sini gimana caranya kita import ya? Kita tinggal import aja. Kita tinggal import timeline di sini. Baik, nah kita langsung cari filenya. Ini dia. Baru kita klik open. Baru di sini ada beberapa settingan, kita diamin aja dan juga diamin aja. Kita klik OK. Nah oke, kita bisa lihat di sini ini udah ada timeline sudah terbentuk ya. Terus kita coba ke edit. Nah di sini kita bisa lihat timeline seperti persis sekali di Premiere Pro. Nah di sini udah sama durasinya udah persis, cut-cutnya juga persis ya. Udah persis. Nah sekarang ya kita tinggal udah color grading sesuai dengan kemauan kita. Kita ke di sini color grading. Nah kita bisa edit lah sesuai dengan kemauan kita ya. Ingat kalian nonton tutorial dasarnya dulu ya.
karena aku belum buat dan mungkin nggak buat ya karena aku bukan ahlinya DaVinci ya. Ada yang lebih sepuh tuh udah bahas. Jadi kalian nonton aja di sana. Oke. Nah, terus kita bisa edit sesuai dengan kesukaan kalian ya. Oke, kita grab still, baru kita bisa apply satu persatu atau semuanya langsung juga bisa ya. Satu persatu atau kita blok semuanya. Save, klik, baru save, klik. Nah, baru kita klik kanan di sini di galeri, lalu di sini ada preset yang kita simpan tadi, di klik kanan grab still berada di sini. Kita bisa apply grade. Dan langsung semuanya. Oke, ini saya udah selesai. Kalau grade ya minim-minim aja ya, nggak banyak-banyak, untuk sekedar contoh aja. Nah, di sini kita langsung ada dua pilihan lagi nih. Ya, kita mau ekspor langsung menjadi satu file video atau kita mau bawa ke Premiere Pro lagi. Ya, misalkan kalau sekarang kita mau ekspor ke dalam satu video ya biasa ke deliver yang ini, ya Rocketnya ini, terus kita file name-nya apa, misalkan example. Jadi terus kita bisa mau di mana taruh. Langsung kita terus turun. Di sini udah sesuai. Udah, kita tinggal render all. Nah, oke, setelah render kita bisa langsung cek ya. Nah, di sini udah ada, kita putar. Saya matiin dulu audionya biar nggak kena copyright. Udah sih, udah oke ya. Ya, nah sekarang misalkan kalian mau bawa lagi ke Premiere nih, misalkan kalian mau edit sedikit-sedikit kayak ngatur kecerahan aja gitu, atau kalian mau isi teks atau judul dan segala macam ya, karena mungkin enaknya kalian itu ngeditnya di Premiere, bisa juga. Kita ke deliver lagi ke Rocketnya ini. Nah, langsung kita di sini di scroll sampai ketemu logo Premiere. Nah, di sini kita klik. Langsung kita bisa lihat di sini ada video, formatnya apa. Kita bisa MP4 sesuai dengan file mentah tadi ya. File mentah kita kan MP4, jadi MP4 biasa sesuai. Terus kita encoder auto juga, resolusinya juga custom samain juga 1080p. Nah, terus di sini best, oke. Nah, terus di sini ada rate control, ada variable bitrate. Nah, di sini kita bisa ubah ke constant bitrate ya. Nah, di sini kita ganti bitrate-nya ini sesuai dengan file mentah video tadi ya, video yang kita edit ini. Bitrate-nya pada saat syuting itu pakai bitrate yang berapa? Kalau saya di sini sih pakai yang 60 mega ya. Jadi saya pakai 60.000. Oke, langsung kita turun lagi. Nah, di sini udah oke ya. Ini tupasnya disable aja. Oke, udah semua. Kira-kira audionya juga diamin. File juga diamin. Nah, oke, kita langsung add to render quick. Kita bisa render. Oke, udah selesai. Kita coba cek di foldernya ya. Nah, di sini udah ada beberapa file ya. Ini sudah terekspor dari DaVinci Resolve. Kalau kita buka, ya file jadi ini file video yang udah tercolor grading. Cuma ini bedanya, ini tuh formatnya tuh masih sama kayak file aslinya. Kalau kita properties, di sini kita bisa dilihat di detail. Nah, di sini FPS-nya tuh masih ya, walaupun tadi di sequence kan pakai FPS 25 fps. Ini frame rate-nya masih tetap 100 fps sesuai dengan file mentahnya. Oke. Nah, terus kita langsung buka aja Premiere-nya ya. Kita close aja ini DaVinci-nya. Oke, kita buka project yang tadi ya. Nah, terus kita buat folder baru dulu. DaVinci. Kita buka, baru kita klik kanan, baru kita klik import. Kita cari dah folder yang tadi. Nah, ini ada XML yang udah terekspor dari DaVinci Resolve ya, yang udah tadi kita ekspor. Sejalan dengan video-video yang terpisah tadi. Kita bisa import XML-nya, kita open. Oke, tunggu. Nah, udah di sini coba kita cari apakah ada suatu sequence. Nah, di sini ini udah ada sequence baru. Kita buka dua kali, klik dua kali. Nah, di sini udah ada tanda kurung. Jadi ini sequence dari DaVinci Resolve ya. Oke, ini persis ya, sama persis. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini udah ada yang terslow-mo juga masih tetap kebaca ya. Nah, ini udah teredit sesuai dengan apa yang kita edit. Oke,
Nah, kita bebas dah kalian mau nambahin teks atau nambahin transisi atau apapun itu dari setiap klipnya, bebas. Dan kalian udah nggak ada sangkut paut lagi di DaVinci. Cuma jeleknya di cara ini, kita coba zoom ya di sini. Oke, kita coba lihat salah satu footage. Nah, di sini misalkan saya mau manjangin nih bagian ini. Misalkan kan tadi saya motong nih dan saya mau manjangin klip ini. Ya nggak bisa. Karena ini udah file jadi yang sudah terpotong ya di DaVinci Resolve. Jadi kita cuma bisa mengakses kayak gini-gini doang dah, pindahin gitu aja. Jeleknya kayak gitu. Kalau kita mau manjangin ya udah nggak bisa. Kalau mannequin ya masih bisa. Oke, ya jadi makanya dari tadi saya sampein, usahain kalian udah bener-bener fix ya kurang lebih videonya yang kita edit di Premiere Pro. Nah terus ya namanya juga editing, namanya juga di tengah jalan mungkin ada perubahan, gimana dong? Nah ini dia cara kedua ya. Mari kita lanjut ke cara kedua. Nah oke guys, di cara kedua ini cukup simpel ya. Sebenarnya hampir sama kayak tadi, cuma bedanya proses di DaVinci doang. Kita tetap ekspor XML-nya juga dari Premiere ini bisa, atau kita hanya ambil sampel beberapa doang juga bisa. Misalkan anggap saya mau sampel dulu lah. Kita sampel, kita buka DaVinci-nya dulu juga. Nah terus kita bisa import beberapa file video yang kita akan edit ya. Misalkan kayak tadi saya mau import beberapa ya. Kita misalkan import beberapa sampel aja ya. Misalkan ini sama ini, yang ada orangnya, yang ada bunganya, atau yang ada binatangnya, yang ada alamnya, dan segala macam. Misalkan anggap beberapa sampel kayak gini. Terus kita import ke DaVinci ya. Kita import ke DaVinci. Kita bisa seret aja. Kita klik don't change boleh, change boleh ya. Silakan bebas. Oke, lanjut kita ke sini. Nah, di sini kita langsung aja blok semuanya. Kita langsung drag and drop aja di sini. Udah, simpelnya gitu ya. Lanjut, kita langsung tinggal color grading aja sesuai yang mau kita edit tadi ya. Nah, terus caranya yaitu dengan cara export LUT ya. Ini gampang banget ya guys. Nah, kalian udah paham lah kayak gimana bakalan jadinya ya. Jadi kita klik kanan dulu di sini, di bagian ini. Baru kita klik generate LUT. Klik yang 65 poin ya, biar lebih bagus sih kualitasnya. Kurang lebih kayak gitu. Terus kita taruh LUT. Oke, save. Udah. Terus kita bisa close DaVinci-nya. Nah, terus di sini ya udah tinggal kita import LUT-nya juga. Tinggal import LUT-nya. Attachment layer, baru tinggal kita import LUT-nya. Oh ya, saya lupa ngasih tahu ya, di cara kedua ini, pada saat kalian ngedit di Resolve, di DaVinci Resolve, misalkan kan kalian ngedit warnanya. Jadi usahain kalian cuma ngedit warnanya doang ya, jangan dikasih efek apapun. Karena nanti pada saat kita export LUT, nggak bakalan kebaca di LUT-nya. Jadi yang cuma kebaca itu cuma perubahan warnanya doang. Nah, contoh di sini saya coba tambahin efek glow. Anggap ini glow ya. Kita tambahin glow, anggap ini. Oke, ini kan glow ya. Kita apply ke semua lah. Apply ke semua, apply grade. Nah, ini kan udah terglow nih, semua terglow. Coba saya export generate LUT. Nah, saya coba export. Nah, di sini contoh kedua LUT percobaan. Kita save. Coba kita import ke Premiere ya. Udah diem, nggak bakal ada perubahan glow-nya. Jadi semuanya sama. Oke. Nah, jadi kayak gitulah caranya. Jadi misalkan kalau kalian pakai export LUT ini, kalian itu lebih fleksibel dalam editingnya. Misalkan kalau kalian mau manjangin ya bisa, mau digimanain juga bisa, mau nyerahin kayak gimana bisa, mau ubah warnanya juga bisa. Jadi lebih bebas. Jadi
Menurut aku ini sih yang lebih fleksibel dan aku juga pakai cara ini ya di setiap video yang aku buat. Oke guys, jadi udah kebayangkan maunya gimana? Apa serius nih mau pindah aplikasi editing video? Ya itu sah-sah aja ya, kalau kalian mau belajar lagi ya bagus banget. Kan siapa tahu kalian mau terima job yang full editingnya di DaVinci Resolve. Tapi sekali lagi, bagi kalian yang masih nyaman di Premiere Pro, bisa aja kok coba-coba DaVinci Resolve. Oke guys, gitu aja. Intinya kita jangan menutup mata, telinga, dan otak kita untuk menerima hal-hal yang baru. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka, comment and subscribe, and see you next time. Comment and follow and see you next time. Gitu gak sih?